Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal dengan materi spektrum inframerah untuk memenuhi tugas perkuliahan Kimia Analisis 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Anissa Amalia Rahayu, kemudian ada Juli Lestari Pakpahan, dan Nova Angelia. Daftar isi dari review jurnal kami ada judul jurnal, keterangan jurnal, kemudian abstrak, pendahuluan, prosedur, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Judul jurnal yang kami review yaitu identifikasi gelatin dalam obat bentuk sediaan tablet menggunakan metode Fourier Transform Infrared FTIR spektroskopi. Untuk keterangan jurnal yaitu dengan nama penulis Anna Priyangani Roswiem dan Indra Kusuma. Untuk alamat emailnya anap_ros@yahoo.com. Dan untuk penerbit Indonesia Journal of Halal, Halal Research Center, Lembaga Penelitian Universitas Yarsi Jakarta Indonesia, dan Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Indonesia. Waktu mereview kami yaitu pada tanggal 19 Desember 2020. Tujuan penelitian dari jurnal yaitu menguji kandungan gelatin dalam obat bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein menggunakan metode FTIR. Dan metode penelitian jurnal itu sendiri menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mengulas objek yang lebih spesifik, terencana, dan tersistematis. Abstrak dari jurnal yaitu obat adalah campuran dari bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien atau bahan farmasetik. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat obat adalah gelatin. Gelatin tergolong senyawa protein dan dalam industri farmasi banyak digunakan sebagai bahan tambahan atau eksipien atau bahan farmasetik yang berfungsi sebagai bahan untuk membuat cangkang kapsul, bahan penstabil, pengelmusi, dan sebagai bahan pengikat tablet. Selain gelatin, bahan yang digunakan sebagai pengikat tablet adalah gom Arab, polivinil pyrrolidon, amilum, campuran amilum dengan gelatin, natrium alginat, etil atau metil selulosa, dan mucilago, yang semuanya tidak tergolong protein. Banyak cara mengidentifikasi gelatin dalam sampel, di antaranya metode asam pikrat, presipitasi kalsium fosfat, HPLC, RT-PCR, dan metode Fourier Transform Infrared atau FTIR spektroskopi. Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji kandungan gelatin dalam obat bentuk sediaan tablet menggunakan metode FTIR spektroskopi. Sampel penelitian ini adalah 20 obat dalam bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein yang berfungsi sebagai obat batuk, obat flu, analgesik, antipiretik, antidiare, antitrombolitik, antiinflamasi, antiuresemia, antibiotik, dan vitamin atau suplemen. Gelatin dalam sampel diisolasi menggunakan metode Ferris. Keberadaan gelatin dalam sampel dilakukan dengan mencocokkan spektrum gelatin sapi dan babi standar dengan spektrum dari sampel pada bilangan gelombang 400 sampai 4000 cm/cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua 20 sampel obat dalam bentuk sediaan tablet di atas, tidak ada yang mengandung atau menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat tabletnya. Dan data ini sesuai dengan library alat yang tidak menunjukkan adanya senyawa gelatin. Selain daripada itu, hasil ini mengindikasikan bahwa industri farmasi di Indonesia ada yang sudah mengganti gelatin yang berfungsi sebagai pengikat tablet dan dapat diragukan kehalalannya dengan bahan pengikat tablet lainnya. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu saya akan menjelaskan tentang gelatin. Gelatin adalah protein yang berasal dari tulang atau kulit hewan. Spesies hewannya biasanya dari hewan babi, ikan, atau sapi. Dalam industri farmasi, gelatin sering juga digunakan dalam proses pembuatan tablet
sebagai bahan tambahan atau eksipien atau sebagai pengikat tablet. Dari seluruh bahan eksipien yang digunakan dalam pembuatan tablet, yang tergolong dalam protein itu hanyalah gelatin. Itu dari Ansel tahun 1989. Nah, gelatin itu tergolong senyawa protein yang diperoleh dari ekstrak kolagen jaringan tulang atau kulit hewan dan merupakan biopolimer, yaitu yang memiliki peranan penting dalam industri makanan, minuman, fotografi, dan juga farmasi. Nah, di industri farmasi banyak digunakan sebagai bahan tambahan obat atau eksipien. Contohnya dalam pembuatan cangkang kapsul, bahan penstabil obat dan bahan pengemulsi, dan juga sebagai salah satu pengikat dalam pembuatan tablet. Kemudian menurut Praira tahun 2018 telah dapat mengidentifikasi dugaan adanya gelatin dalam bahan pengikat tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein yang digunakan dengan metode spektrofotometri. Nah, kemudian menurut Hidayatul tahun 2014 telah berhasil mengidentifikasi gelatin dalam permen, lunak jelly, dan marshmallow dengan metode Fourier namanya, yaitu Fourier Transform Infrared atau spektroskopi yang dikombinasikan dengan analisis kemometri. Demikian juga Syafiqoh tahun 2014 menyimpulkan bahwa metode tersebut dapat mengidentifikasi gelatin sapi atau babi pada cangkang kapsul keras, yaitu yang menggunakan Fourier Transform Infrared atau FTIR spektroskopi. Kemudian untuk prosedur penelitiannya, yaitu sampel obat dalam bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein tersebut ditimbang 15 gram, kemudian dihaluskan dalam mortir, kemudian dimasukkan dalam gelas beker 100 ml yang sudah berisi aquades sebanyak 10 ml. Lalu campuran dipanaskan dengan hot plate pada suhu 37 derajat Celcius sambil diaduk sampai larut. Kemudian campuran tersebut ditambah 3 ml asam asetat 10%, kemudian 30 ml asam pikrat jenuh. Kemudian campuran tersebut diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Kemudian endapan yang didapat kemudian disaring, dicuci sampai hilang warna kuningnya. Kemudian lalu endapan tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius. Itu menurut Ferris tahun 1996. Analisis gelatin dalam sampel dengan metode FTIR, yaitu endapan yang telah kering di atas sampel atau sampel uji, yaitu gelatin babi atau sapi yang biasanya standar langsung ditempatkan di permukaan kontak dengan elemen ATR. Nah, parameter yang diukur untuk mencocokkan atau membandingkan gambaran spektrum infrared atau inframerah yaitu adsorban dan bilangan gelombang. Dari sampel tersebut, spektrum infrared dari gelatin sapi atau babi
standar pada infrared yaitu 400 sampai 4000 cm dengan melibatkan pengontrol kerja personal komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak OMIC. Nah, spektrum dihasilkan dengan kecepatan 32 sampai minus 1 detik dengan resolusi 4 cm. Jenis senyawa yang terdapat dalam sampel dapat diketahui dari data yang terdapat dalam library. Saya Nova Angelia akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil pembahasan beserta kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Untuk mengidentifikasi adanya gelatin dalam sampel, terlebih dahulu dilakukan pengamatan gambaran spektrum inframerah dari gelatin sapi dan gelatin babi standar. Dengan metode Fourier Transform Infrared (ATR), hasil gambaran spektrum gelatin sapi dan babi standar dapat dilihat dari gambar 1 dan 2 berikut ini. Kemudian, dari gambar 1 dan 2 berikut ini terlihat bahwa serapan inframerah pada gelatin sapi dan babi tidak berbeda secara visual. Puncak-puncak serapan gelatin berada pada daerah bilangan gelombang yang hampir identik, namun absorbansi pada masing-masing bilangan gelombang secara kuantitatif relatif berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, dan tabel hasil analisis gelatin dalam sampel berikut, terlihat bahwa dari 20 sampel uji, tidak ada satu tablet atau sampel uji yang terdeteksi adanya gelatin. Hal tersebut terlihat dari spektrum inframerah semua sampel uji tidak mirip dengan spektrum inframerah gelatin sapi atau babi standar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ke-10 obat tablet tersebut menggunakan gelatin sebagai pengikat tabletnya. Dari penelitian ini, ke-10 yang sama dengan penelitian Praira, spektrum inframerah tidak menunjukkan spektrum inframerah yang mirip dengan spektrum inframerah dari gelatin sapi dan babi standar. Kandungan senyawa yang tercantum librarinya tidak menunjukkan adanya gelatin. Perbedaan di atas diduga produsen obat sudah mengganti gelatin yang berfungsi sebagai bahan pengikat tablet yang kehalalannya dapat diragukan dengan bahan pengikat tablet yang halal. Penggantian bahan tersebut diduga produsen obat sudah atau mulai bersiap-siap menghadapi wajibnya obat bersertifikat halal pada tahun 2019 dan peraturan tersebut sudah berlaku. Dapat disimpulkan atau kesimpulannya, berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua obat dalam bentuk sediaan tablet yang tidak mengandung bahan aktif yang tergolong protein tidak menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat tabletnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.